Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kamila Safitri dengan NIM 21103041095. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database Tokoku. Sebelumnya saya telah membuat skrip database Tokoku, maka dari itu langsung saja kita akan menjalankan skrip tersebut. Pertama-tama, kita akan membuat database Tokoku dengan perintah create database Tokoku. Langsung saja kita Ctrl Enter dan berjalan. Setelah itu kita akan membuat tabel membernya. Sebelum itu kita akan mengaktifkan dulu database Tokoku dengan perintah use Tokoku. Kita Ctrl Enter. Nah, ini sudah berjalan. Kemudian kita membuat tabel membernya dengan perintah create table member yang berisi ID member sebagai primary key, kemudian nama, kemudian tanggal lahir. Langsung saja kita Ctrl Enter. Data tabel member sudah kita buat, kemudian kita akan memasukkan data ke dalam tabel membernya. Insert dengan perintah insert into member. Di sini sudah tertera data-data tersebut, langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, setelah kita inputkan datanya, apakah sudah masuk atau belum, maka kita cek dengan menggunakan perintah select bintang from member. Langsung saja kita Ctrl Enter, maka sudah terinput data-data tersebut. Kemudian kita akan membuat tabel barang dengan perintah create table barang yang berisi ID barang sebagai primary key, kemudian nama barang, kemudian harga, kemudian stok, kemudian merek. Langsung saja kita Ctrl Enter. Tabel barang sudah kita buat, kemudian kita isi datanya ke dalam data tabel barangnya dengan perintah insert into barang. Values barangnya sudah tertera, langsung saja kita Ctrl Enter. Setelah itu, kita akan mengecek apakah sudah terinput atau belum. Kita menggunakan perintah select bintang from barang. Nah, di sini sudah terinput. Ada kemeja, ada topi, ada tas, ada buku, ada sepatu. Setelah itu, kita akan membuat tabel karyawan dengan perintah create table karyawan. Di dalam tabel karyawan berisi ID karyawan sebagai primary key, kemudian ada nama-nama, kemudian ada username, kemudian ada PWD atau password. Jadi langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, sudah kita buat tabel karyawannya. Mari kita isi datanya ke dalam tabel karyawannya dengan perintah insert into karyawan. Di sini kita sudah mengetahui data-datanya. Langsung saja kita Ctrl Enter. Selesai. Kita cek apakah sudah terinput atau belum. Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terinput dari data-data tersebut. Kemudian setelah itu kita membuat tabel suppliernya dengan perintah create tabel supplier. Di dalam ini ada kolom supplier sebagai primary key, kemudian nama supplier, kemudian ada alamat, dan langsung saja kita Ctrl Enter. Create tabel supplier telah kita buat, kemudian kita akan mengisi datanya ke dalam tabel suppliernya dengan perintah insert into supplier. Datanya sudah tertera, langsung saja kita Ctrl Enter. Untuk mengeceknya dengan perintah select bintang from supplier, kita jalankan. Nah, di sini sudah terinput nama supplier beserta alamat-alamatnya. Setelah itu, kita akan membuat lagi tabel penjualan dengan perintah create tabel penjualan. Di dalam sini ada no nota,
atau primary key sebagai primary key, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan, terus ada foreign key. Foreign key ini untuk merujuk ke tabelnya itu. Jadi foreign key ID member merujuk ke tabel member, terus foreign key ID barang merujuk ke tabel barang, kemudian foreign key ID karyawan merujuk ke tabel karyawan. Langsung saja kita Ctrl Enter. Tabel penjualan telah kita buat, kemudian kita akan mengisi datanya ke dalam tabel penjualannya dengan perintah insert into penjualan. Di sini sudah tertera data-datanya, mari kita Ctrl Enter. Sudah terinput, kita cek apakah sudah terinput. Nah, di sini sudah terinput, ada tanggal penjualan, nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID membernya, ID barang, sama ada ID karyawan. Setelah terinput, kita akan membuat lagi tabel pembelian dengan perintah create tabel pembelian. Di sini ada no faktur sebagai primary key, terus ada ID supplier, ada ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, total, foreign key, ID supplier merujuk ke tabel suppliernya, foreign key ID barang merujuk ke tabel barang, foreign key ID karyawan merujuk ke tabel karyawan. Langsung saja kita Ctrl Enter. Tabel pembelian sudah kita buat, kemudian kita akan memasukkan data ke dalam tabel pembelian dengan perintah insert into pembelian. Di sini sudah tertera lagi datanya, langsung saja kita Ctrl Enter. Sudah, kita akan mengeceknya dengan Ctrl Enter. Nah, di sini menampilkan data pembeliannya sudah terinput. Kemudian kita akan menjawab query yang telah disediakan. Pertanyaan nomor 1, tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Untuk menampilkan jumlah member dalam kasus ini melibatkan tabel member dengan perintah select count nama as jumlah member from member. Perintah count ini digunakan karena untuk menjumlahkan data dalam tabel tersebut. As member boleh digunakan atau tidak karena ini akan menampilkan nama kolomnya nanti. Langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, jumlah member ini dalam tabel ini ada 5. Setelah itu, nomor 2, tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli, lihat dari jumlahnya. Langsung saja kita memakai perintah select B nama barang, max P jumlah barang, as jumlah. Di sini B itu alias tabel barang. Terus P jumlah barang alias tabel penjualan. Tabel pembelian. From barang alias join alias B dijoinkan tabel pembelian alias P. On PID barang sama dengan PID barang. Di sini itu dimaksudkan agar keduanya itu saling tabelnya saling menampilkan. Order by P jumlah barang sama dengan select maksimal jumlah barangnya from pembelian. Langsung saja kita Ctrl Enter. Di sini jumlah barang yang paling banyak dibeli yaitu topi dengan jumlah 10. Setelah itu nomor 3
tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Nah, di sini menggunakan perintah select count ID supplier from pembelian. Langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, di sini aktivitas suppliernya ada 4 aktivitas. Kalau kita mau menampilkan tiap suppliernya, kita menggunakan perintah select as nama supplier, S-nya itu tabel suppliernya, count PID supplier as jumlah aktivitas, from tabel pembelian alias P dijoinkan supplier alias S, on PID supplier sama dengan SID supplier, grup by PID supplier. Langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tiap supplier ada aktivitasnya, yaitu 1 semua. Setelah itu, untuk nomor 4, tampilkan total jumlah barang yang dijual. Select sum total as jumlah barang from penjualan. Sum ini, perintah sum ini itu untuk menjumlahkan total dalam data tersebut, dalam tabel tersebut. Nah, terus as ini untuk menampilkan kolom yang nanti akan ditampilkan from penjualan. Langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, jumlah barang yang dijual adalah 17. Setelah itu nomor 5, tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang jumlahnya antara 3 sampai 7. Di sini memakai perintah select B nama barang, P jumlah barang, B-nya itu alias tabel barang, P-nya itu tabel pembelian. From barang, tabel barang alias B, dijoinkan pembelian alias P, on BID barang sama dengan PID barang. Di mana atau where ini digunakan karena untuk menampilkan barang yang dibeli antara 3 sampai 7, maka menggunakan perintah where P jumlah barang between 3 and 7. Langsung saja kita Ctrl Enter. Sini sudah menampilkan barangnya, ada kemeja yang berjumlah 4, tas yang berjumlah 5, tas yang berjumlah 3. Selanjutnya, nomor 6, tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Kita akan menggunakan perintah select B nama barang, B itu alias tabel barangnya, P jumlah barang, P alias tabel pembeliannya. From barang alias B, join tabel pembelian alias P, on BID barang sama dengan PID barang, di mana where ini digunakan karena untuk menampilkan jumlah kurang dari sama dengan 5. Jadinya menggunakan where P jumlah barang kurang dari sama dengan 5. Jadi kita Ctrl Enter. Jumlah yang dibeli kurang dari 5, ada kemeja, ada tas, ada tas. Di sini kurang dari 5 semua. Ada 5, ada 4, ada 3. Langsung saja nomor 7. Tampilkan nama barang yang paling sedikit dilihat dari jumlahnya. Ini menggunakan perintah select B nama barang, P jumlah barang. P ini alias tabel barangnya, kemudian P jumlah barang, P ini alias P tabel pembelian. From barang alias B, dijoinkan pembelian alias P. On PID barang sama dengan PID barang. Order by P jumlah barang, ASC
limit 1. ASC ini untuk menampilkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Limit ini tuh untuk yang kita inginkan, mau berapa yang kita inginkan, dan kita di sini 1 yang kita inginkan. Langsung saja kita Ctrl Enter. Ada tas, paling sedikit yang dibeli yaitu tas, dengan jumlah barangnya 3. Langsung saja, nomor 8, tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier yang memiliki kode SUP 0001. Dengan perintah select B nama barang, B ini tabel barangnya, P total, P ini alias P tabel pembelian, sama S nama supplier, S ini tabel suppliernya. From barang B dijoinkan tabel pembelian alias P on BID barang sama dengan PID barang, dijoinkan lagi ke tabel supplier alias S on PID supplier sama dengan SID supplier. Di mana karena ini tertera di pertanyaannya, maka menggunakan where juga, where PID supplier sama dengan sub 00001. Langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, nama barangnya topi, totalnya 10, nama suppliernya Agus. Agus ini mempunyai kodenya ini, sub 00001. Setelah itu, nomor 9, tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang, yang mana dilayani oleh karyawan 00001. Langsung saja kita menggunakan perintah select M nama. Di sini melibatkan 4 tabel, yaitu tabel member, tabel barang, tabel penjualan, dan tabel pembelian. Terus M nama atau tabel membernya, B nama barang, B alias tabel barang, P jumlah barang, P alias tabel pembelian, jumlah barang, from member M, join penjualan alias BC, on MID member sama dengan ID member dijoinkan ke tabel karyawan atau K, on PJ ID karyawan sama dengan KID karyawan dijoinkan pembelian atau P alias P, on KID karyawan sama dengan PID karyawan dijoinkan ke tabel barang alias B, on PID barang sama dengan ID. Di sini where PID karyawan sama dengan car 00001. Langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, di sini nama barangnya topi, jumlahnya 10, dan nama yang dilayani oleh karyawan ini yaitu Joshua. Setelah itu, yang nomor 10, kita tampilkan transaksi penjualan nama barang jumlah nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya 25 Oktober 2014. Kita akan menggunakan perintah select B nama barang, B itu alias tabel barang, kemudian PJ jumlah barang, PJ alias tabel penjualan, kemudian K atau tabel karyawan, nama-nama, from barang alias B, dijoinkan penjualan alias PJ, on BID barang sama dengan PJ ID barang, dijoinkan lagi ke tabel karyawan atau alias K, on PJ ID karyawan sama dengan KID karyawan, di mana tanggalnya ini sudah disebutkan, maka kita menggunakannya where tanggal penjualan sama dengan
25 Oktober 2014. Langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, pada tanggal 25 Oktober 2014 kita ada transaksi dengan namanya Yoko, beli barang yang jumlahnya ada 4. Sekian dari laporan saya. Maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.